Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Halo Ibu, Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Gimana Ibu kabarnya? Gimana juga adik perkembangannya? Kabar saya, Alhamdulillah sehat. Kalau anak saya eh, masih lemes sama demam tinggi Ibu. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu, seharusnya hari ini adalah jadwal saya visit ke kamar adik untuk memberikan sedikit pengarahan atau penjelasan tentang gizi dan makanan adik. Tapi karena ada kendala, jadi saya putuskan untuk via online ya Bu ya. Ya, tidak apa-apa Ibu. Oke. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Lydia Cahyaningrum sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Jadi saya di sini akan membantu Ibu menyelesaikan masalah Ibu untuk kesembuhan adik dengan bantuan dari gizi dan makanan. Oke, selanjutnya mohon Ibu untuk disebutkan nomor RM dari adik. Nomor RM-nya 1380 Ya, 08 ya. 8. Sudah. Oke, baik. Apa benar dengan Ananda AR dengan umur 3 tahun 7 bulan, Ibu? Iya, benar Ibu. Oke, baik. Berdasarkan data rekam medis di sini, tinggi badan adik 95 cm, kemudian berat badannya 11,6 kilogram, lilanya 12,5 cm, lingkar dada 49,5 cm, dan lingkar kepala 46,3 cm. Nah, apa ada keluhan Ibu? Gimana keluhannya? Anak saya itu hanya demam tinggi sama kadang suka kejang-kejang itu Ibu. Untuk frekuensi diarenya berapa kali Ibu? Frekuensi diarenya sampai lebih dari 15 kali Ibu. Oh, cukup sering ya Ibu ya? Iya. Oke, baik. Kalau dari riwayat pola makan Ibu seperti apa ya? Mohon maaf Ibu, riwayat pola makan itu seperti apa ya Bu? Oke, baik. Jadi riwayat pola makan itu seperti apa saja yang dimakan dalam satu bulan, frekuensi makannya misalnya satu hari makan berapa kali, terus sayurannya apa aja, buahnya apa aja, seperti itu Ibu. Oh, baik Ibu. Anak saya, Oke, jadi mohon dijelaskan Ibu. oh iya, anak saya itu biasanya makan pokoknya itu nasi setengah centong 3 kali sehari. Terus untuk lauk hewaninya, telur ayam 1 butir digoreng 3 kali seminggu. Untuk lauk nabatinya, tempe dan tahu digoreng juga 1 potong 2 kali sehari. Eh, untuk sayurannya, bayam, wortel, 1 sendok, sayur sedang 3 kali sehari. Buah yang biasa dia makan itu jeruk 1 buah 4 kali seminggu. Eh, kalau selingannya, biasanya dia makan crackers 3 keping 1 kali sehari. Untuk minumannya, biasanya anak saya kasih susu kental manis coklat 1 gelas 1 kali sehari. Oke, baik Ibu. Kalau dilihat dari riwayat pola makan adik, ini termasuk ke makanannya kurang bervariasi ya Ibu. Dilihat dari cara pemasakannya juga lebih sering digoreng, kemudian makanannya dari lauk hewani hanya telur ayam, kemudian sayurannya hanya bayam dan wortel, kemudian buahnya juga cuma jeruk ya Ibu. Jadi perlu diperbaiki dari makanan-makanannya agar lebih bervariasi. Nanti saya akan membantu Ibu untuk memberikan contoh sayuran atau makanan lainnya yang akan membantu menunjang kesembuhan adik gitu. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Kan anak saya diare kan Bu.
Kalau boleh tahu penyebab diarenya itu apa? Oke, itu nanti saya jelaskan di bawah ya Ibu. Sekarang saya akan memperlihatkan dulu dari hasil pemeriksaan biokimia dari adik ya Bu ya. Oke, yang pertama ini adalah sel darah merahnya rendah Ibu, kemudian sel darah putih atau leukositnya tinggi, HGB-nya rendah, kemudian HCT-nya juga rendah, NCV-nya normal, MHC-nya rendah, kemudian natriumnya rendah, kaliumnya juga kaliumnya normal, kloridanya normal, kemudian kalsiumnya juga normal. Dari data biokimia di sini bisa disimpulkan bahwa adik ini juga terkena anemia. Nah, anemianya karena anemia di sini itu karena kurang konsumsi makanan yang mengandung Fe ya Ibu. Kemudian di sini karena anak Ibu diare, maka leukositnya tinggi. Di sini dibuktikan berarti anak Ibu leukositnya sedang menyerang infeksi yang menyerang adik. Oke, begitu. Kemudian tadi sudah disebutkan di data antropometri ya Ibu, tinggi badan, berat badan. Jadi anak Ibu ini juga terkena memiliki status gizi kurang atau underweight karena di sini dihasilkan nilai sebesar negatif 2,3 Ibu. Jadi perlu perhatian khusus tentang makanan dan pola makan adik sendiri. Kemudian dari diagnosis medis, adik ini kan tadi Ibu sudah menyebutkan keluhan juga apa yang dialami adik. Jadi diagnosis medis di sini adik ini terkena diare cair akut tanpa dehidrasi karena klorida dan natriumnya normal ya Ibu ya. Terus karena tadi ada keluhan kejang, ini adik terkena epilepsi terkontrol dengan anemia normositik normokromik. Nah, anemia normositik normokromik ini adalah anemia dengan bentuk sel darah merah yang normal. Ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Karena tadi Ibu sudah menanyakan di awal tentang penyebab diare, maka saya akan mencoba untuk share screen leaflet untuk menjelaskan penyebab diare ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik. Dari leaflet ini, Ibu bisa lihat penyebab diare itu adalah lingkungan yang kotor. Kemudian penurunan daya tahan tubuh adik. Penurunan daya tahan tubuh ini karena konsumsi adik tadi kan kurang bervariasi dan cara pengolahannya juga banyak digoreng ya Ibu. Jadi daya tahan tubuh adik bisa menurun. Kemudian ada perilaku atau kebiasaan yang jorok seperti bayi yang suka mengemut tangan, kemudian kebiasaan mencuci botol susu dengan cara yang tidak benar, juga dari kebiasaan adik sebelum makan itu enggak cuci tangan dulu, itu juga bisa menyebabkan diare. Kemudian penyebab lainnya adalah pengolahan makanan yang tidak bersih dalam membuat makanan seperti bubur, tapi tekniknya tidak benar begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Kemudian tanda dan gejala yang muncul ketika adik diare adalah mual-mual, buang air besar lebih dari 4 kali sehari, suhu tubuh meningkat, demam ya Ibu ya. Kemudian nafsu makan berkurang, ada mual muntah, anak tampak pucat dan lemah, kemudian adanya berat badan yang berangsur-angsur menurun. Jadi untuk membantu kesembuhan adik dari makanan itu menggunakan diet TETP rendah sisa, Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu, diet TETP rendah sisa itu apa ya, Bu? Oke, baik. Seperti yang Ibu bisa lihat
di leaflet yang bagian tengah ini, bisa diet TETP rendah sisa atau rendah serat adalah diet dengan pemberian makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori dan protein serta mengandung rendah serat. Jadi hanya sedikit meninggalkan sisa, Ibu. Diet TETP rendah sisa ini nanti akan membantu mengurangi frekuensi BAB, juga akan membantu memperbaiki konsistensi dari BAB gitu. Untuk prinsipnya sendiri, energi dan protein diberikan cukup sesuai kebutuhan, menghindari makanan berserat tinggi dan sedang, kemudian menghindari daging berserat kasar, juga menghindari makanan yang berlemak, terlalu manis atau terlalu asam karena nanti akan merangsang kerja dari usus gitu, Ibu. Tujuannya untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa, sehingga dapat membatasi volume feses dan tidak merangsang saluran cerna, begitu Ibu. Oke, dari leaflet ini juga ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan. Begitu Ibu, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin? Sudah Ibu, sudah cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Menutup share screen-nya. Oke, Ibu. Dari konseling hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Jadi, kurang lebihnya, kalau diare itu disebabkan apa, Ibu? Contohnya? Diare tadi disebabkan oleh lingkungan yang kotor, terus penurunan daya tahan tubuh, terus kebiasaan anak yang jorok seperti mengemut tangan, cara pemasakan yang tidak benar. Seperti itu ya, Bu. Oke, benar sekali, Ibu. Kemudian berarti kalau nanti anak Ibu mengalami diare lagi, jangan sampai ya, Bu, ya, tapi ya, Iya. itu berarti nanti diet yang diberikan diet yang seperti apa, Ibu? Dietnya tadi diet TETP rendah sisa, Ibu. Kalau saya tidak salah sih. Oke, baik. Oke, benar sekali, Ibu. Jadi, makanan yang tidak dianjurkan apa aja, Ibu? Mungkin bisa disebutkan? Makanan yang tidak dianjurkan Dari itu sayurannya mungkin? sayurannya daun singkong, buah melinjo, sama oyong ya. Oke, baik, benar sekali Ibu, karena sayuran tersebut adalah sayuran yang banyak mengandung serat. Jadi nanti ketika makanan yang mengandung banyak serat itu akan meningkatkan frekuensi BAB. Jadi nanti ya kalau makanannya tinggi serat, nanti adiknya lebih sering BAB lagi, begitu. Oke, jadi apakah Ibu bersedia untuk mengawasi dan membantu adik dalam membentuk kesembuhan dengan dari asupan ini, Bu? Bersedia demi kesembuhan anak saya ya, Bu. Jadi ya tentu bersedia. Oke, baik. Baik, mungkin cukup itu saja ya, Ibu, sesi saya hari ini. Semoga membantu Ibu, semoga adiknya cepat sembuh. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya banyak yang kurang jelas. Ya, Sekian dari saya mohon pamit. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu infonya. Alhamdulillah. Semoga Semoga cepat sembuh ya juga Ibu bermanfaat adiknya. untuk saya, Bu. Iya, amin. Terima kasih Ibu. Saya admit ya Ibu. Iya, Ibu.